Jadi ini adalah salah satu perikanan yang dibangun, yang dibuat oleh Sepsis Project ya. Jadi di samping kita bekerja sama masyarakat sekarang ini supaya mengedukasi, menginformasikan atau mensosialisasikan atau menyuluh teman-teman yang menjadi AKP, orang kapal perikanan, terutama yang 30 GT ke atas ya. Ini poin-poin yang terpenting pelatihan pelindungan awak kapal apa saja Pak? Oke, jadi di hari kedua pelatihan ini kita menggarisbawahi untuk masyarakat paham tentang apa itu pelindungan awak kapal perikanan. Maksudnya adalah masyarakat tahu bahwa selama ini ada praktek-praktek yang eksploitatif, praktek-praktek yang merugikan para awak kapal perikanan atau ABK. Nah, kami men-challenge peserta untuk melakukan studi kasus, ya, apa saja yang ada di lingkungan mereka, gitu ya, apa saja. Nah, kemudian hari ini kita mengidentifikasi kasusnya apa saja, gitu ya, dari indikator kerja paksa dan indikator perdagangan orang. Nah, masyarakat biar tahu apa itu indikator-indikatornya, kemudian masyarakat biar tahu bagaimana mengidentifikasi tentang apa itu yang masuk kategori kerja paksa maupun perdagangan orang. Kan begitu kan, ada 11 tadi ya, mulai dari pembatasan ruang gerak, kemudian penahanan dokumen gitu ya, kemudian tipu daya, gaji yang tidak dibayarkan, ada kekerasan fisik maupun seksual. Dan tambah satu lagi bahwa kami juga melawan adanya buruh anak atau pekerja anak, yaitu anak yang bekerja di bawah 18 tahun, itu nggak boleh. Itu dari undang-undang maupun dari kebijaksanaan pemerintah. Siapapun yang mempekerjakan seseorang di bawah usia 18 tahun itu adalah bentuk kriminal. Itu jelas ya, jadi jangan sampai teman-teman ataupun para nakoda, para pemilik kapal itu harus betul-betul selektif untuk tidak mempekerjakan seseorang di bawah 18 tahun. Silakan yang mempekerjakan yang usia di atas 18 tahun, di mana mereka sudah dewasa. Itu satu hal. Baik, jadi hari ini masyarakat sudah dilatih mengidentifikasi. Oh, kalau begitu di lingkungan saya isu atau permasalahan apa saja yang pernah terjadi di situ. Tadi sudah dijelaskan dan semua masyarakat sudah mengidentifikasi itu, ya. Bahkan misalnya tadi ketemu bahwa ternyata ada di salah satu anggota masyarakat itu yang pernah bekerja di luar negeri tidak digaji selama 2 tahun. Ternyata setelah ditelusuri itu memang model kontrak kerjanya adalah pendelegasian, bukan on board ya. Jadi didelegasikan dan itu kemudian bisa permainkan, bisa dibawa lari dan sebagainya. Kemudian ada yang dipekerjakan oleh mining agency atau PT yang itu tidak mempunyai SIUP dan SIUPAK ya. Jadi yang membuat agen ini adalah sebetulnya ilegal. Tapi kenapa kok bisa lolos? Nah, ini menjadi persoalan. Ternyata sudah diidentifikasi tadi diskusinya, ternyata kok banyak begitu ya. Nah, kebetulan ada dari perwakilan dari BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, itu yang datang ke ruang ini memberikan informasi bahwa untuk yang kaitan dengan buruh migran Indonesia ada krisis center, ada layanan satu atap di Brebes yang bisa diakses oleh masyarakat, terutama yang bekerja di luar negeri, awak kapal luar negeri itu bisa mendapatkan layanan apabila ada masalah atau bahkan edukasi. Nah, hari ini kemudian dengan adanya masalah isu ataupun pengalaman-pengalaman yang mempekerjakan atau yang dialami oleh awak kapal perikanan merasa tidak fair, dieksploitasi dan sebagainya, timbul adanya satu keinginan, timbul adanya satu harapan dan satu niat untuk dua desa ini, Kluwut maupun Sugiwaras, untuk membuat yang disebut dengan kelompok awak kapal perikanan. Ya, kelompok perlindungan awak kapal perikanan. Fungsinya adalah pertama memberikan edukasi. Jadi kami sudah memberikan materi di sini ya, memberikan materi, leaflet, pelajaran, diskusi bersama, bedah kasus. Itu untuk memberikan edukasi kepada anggota masyarakatnya, jangan sampai kemudian menjadi korban kerja paksa atau korban eksploitasi dan termasuk perdagangan orang, gitu ya, yang dijual ke luar negeri dan sebagainya itu. Jangan sampai. Nah, itu pentingnya
pendidikan atau edukasi kepada masyarakat secara masif gitu ya. Pentingnya PKL itu apa? Pentingnya memiliki asuransi itu apa? Kemudian kejelasan dari siapa yang mempekerjakan, kan begitu, untuk menjadi deteksi dini. Karena tema kita sebetulnya pelatihan ini adalah deteksi dini. Bagaimana masyarakat mampu mengetahui atau memiliki pemahaman bahwa kalau bekerja dengan cara begini, ini akibatnya akan fatal, gitu ya. Kalau saya bekerja di dalam sebuah PT-nya ternyata abal-abal, ini resikonya adalah nanti saya bisa tidak digaji, bisa kalau mengalami kecelakaan tidak dapat apa-apa, tidak dibantu dan lain sebagainya. Nah, itu yang penting ya, itu harus disebarkan ke masyarakat. Kemudian kalau kemudian ada sengketa, ada permasalahan, ada yang gaji tidak dibayar, ada upah yang tidak fair dan sebagainya, bisa mengadukan ke lembaga seperti Research Center atau lembaga krisis center dari punyanya BP2MI misalnya, supaya apa? Supaya kasus-kasus itu bisa ditangani secara lebih berkeadilan. Keadilan untuk siapa? Untuk buruh terutama ya, pekerja ABK. Nah, itulah pada sesi hari ini mengerucut pada pentingnya organisasi masyarakat lokal di tiap desa atau di tiap kelurahan. Itu ada kelompok-kelompok dari unsur-unsur pemudanya, unsur ABK-nya, unsur PKK, dan termasuk unsur dari aparat desa untuk menjadi sebuah kelompok, namanya kelompok pelindungan awak kapal perikanan, untuk memberikan edukasi, ya, menyebarluaskan informasi, termasuk kalau mau bekerja luar negeri itu yang aman bagaimana, apakah PT-nya atau managing agensinya itu mempunyai syarat-syarat dan lain sebagainya, legalitas dan sebagainya. Kemudian juga bisa memberikan layanan apabila ada kasus, ada masalah, itu bisa ditangani secara lebih baik. Nah, itulah, jadi ini masih pada tahap untuk embrio bagaimana ada sebuah kelompok perlindungan awak kapal perikanan di tingkat desa. Ya, di tingkat desa, dia akan melakukan proses-proses edukasi dan respon apabila ada laporan atau kasus. Jadi gampangnya masyarakat bisa lapor kepada kader yang sekarang dilatih oleh Sepsis Project. Untuk konteks Kluwut, itu kan nelayan lokal, Pak. Itu juga bisa menampung aduan dari laporan-laporan ABK. Kader ini nanti bisa menampung laporan mereka enggak? Ya. Karena yang tadi Bapak sampaikan kan itu lebih cenderung ke migran ya, ke luar negeri. Ini nelayan lokal, Pak. Lokal dan luar negeri ya. Jadi berkaitan dengan lokal dan luar negeri. Terutama yang 30 GT ya. 30 GT. Karena yang lokal one day fishing atau perahu-perahu kecil itu kan istilahnya nelayan. Nelayan itu kan tidak ada majikan, tidak ada majikan dan tidak ada yang pekerjanya. Jadi itu mungkin nggak banyak. Yang sering menjadi persoalan adalah yang sudah sifatnya industrial, yang 30 gross ton ke atas, yang berlayar bisa sebulan, 2 bulan dan sebagainya. Itu yang memerlukan mempekerjakan banyak ABK. Nah, itu yang jadi persoalan. Misalnya tentang PKL-nya bagaimana, sistem praktek-praktek eksploitatif, praktek-praktek tidak fair dan sebagainya, itu yang harus kita lawan, kita perbaiki bersama. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya.